Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok sistem produksi ATK yang terdiri dari saya sendiri, Vincent Ferdianto. Saya Azral Batara Vinci. Saya Radit L. Yazid Fabrio. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Produksi ATK. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses produksi alat tulis kantor supaya lebih mudah dipantau, lebih cepat, dan tidak ribet. Biasanya proses produksi masih dicatat manual, jadi sering terlambat atau datanya tidak akurat. Dengan sistem ini, semua jadi lebih teratur dan real time. Sistem ini digunakan oleh 4 bagian utama. Yang pertama ada operator produksi, menerima work order, mencatat progres kerja, dan melaporkan limbah atau waste. Yang kedua ada supervisor, menyetujui work order dan memantau jalannya produksi. Yang ketiga ada quality control, memeriksa kualitas hasil produksi dan mencatat produk yang cacat. Dan yang terakhir, manajer produksi melihat laporan efisiensi dan hasil produksi untuk bahan evaluasi. Aplikasi ini punya 4 fitur utama. Yang pertama ada work order management, membuat dan menyetujui perintah kerja. Yang kedua ada production tracking, mengupdate progres dan melihat status produksi secara langsung. Dan ketiga quality control, mencatat hasil produksi dan produk cacat. Dan yang terakhir keempat reporting dan analytics, menampilkan laporan harian dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya sistem produksi ATK, semua proses jadi lebih efisien, data lebih akurat, dan semua bagian bisa memantau produksi kapan saja. Setelah sistem dirancang, langkah berikutnya adalah normalisasi data. Normalisasi ini dilakukan untuk menyusun data agar lebih terstruktur, menghindari data ganda, dan mempermudah proses pengolahan di database. Boleh dibuka untuk Excel-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bentukan formal atau data mentah sebelum dinormalisasi. Semua data masih digabung jadi satu tabel, mulai dari produk, proses, sampai hasil pengecekan. Boleh dibuka untuk 1NF-nya. Oke. Setelah itu kita ubah ke bentuk 1NF atau first normal form. Di tab ini setiap kolom hanya punya satu nilai dan data yang berulang. Kita pisahkan ke baris yang berbeda. Boleh kembali lagi ke bagian unformal. Oke, geser. Oke, stop. Pada data pertama, di bagian production step terdapat 4 production step, 4 material dan 4 quantity per unit. Kemudian pada data kedua terdapat 5 production step, 4 material dan 4 quantity per unit. Yang ketika diubah menjadi first normal form, boleh diganti dulu ke first normal form. Nah, seperti yang dilihat, masing-masing data telah dipisah menjadi data yang lengkap. Oke, untuk penjelasan second normal form akan saya alihkan ke teman saya Azriel. Di second normal form ada table user. Table user memiliki user ID, name, role, email, password hash, dan last login. Table work order yaitu memiliki WO ID, quantity, status WO, created at, start date, dan end date. Table production step memiliki step ID, sequence, status PS, output quantity, sama start time dan end time. Table quality control memiliki QC ID, inspected at, defect count, notes, dan status QC. Table waste memiliki waste ID, material, quantity, reported at. Table production list memiliki product ID, name, production type, package spec, production steps. Table boom memiliki boom ID, material, quantity per unit. Table report memiliki report ID, report type, generated at, dan content. 3NF. Memiliki table user. Table user memiliki user ID, name, role, email, password hash, dan last login. Table work order memiliki WO ID, quantity, status WO, created at, start date, end date, product ID, created by, approved by. Table production step memiliki step ID, sequence, status PS, output quantity, start time, end time, WO ID, production ID. Table quality control memiliki QC ID, inspected at, defect count,
notes, status QC, WO ID, dan inspector ID. Table waste memiliki waste ID, material, quantity reported at, WO ID, step ID, dan reported by. Table product memiliki product ID, name, product type, dan package spec. Table production list memiliki production ID, production steps, dan product ID. Table boom memiliki boom ID, material, quantity per unit, quantity per product ID. Table report memiliki report ID, report type, generated at, content, dan reported to. Ini ada diagramnya, akan dijelaskan oleh Radit. Baik, di sini ada diagram yang telah kami buat dari kelompok kami, yaitu diagram produksi. Nah, diagram produksi ini dimulai dari kita pengguna sistem seperti user ID, name, role, email, password hash, dan last login. Entitas user. Entitas user ini membuat suatu work order dan juga report maupun dari quality control. Kita lanjut ke entitas selanjutnya, yaitu report. Di entitas report ini digunakan untuk mencatat laporan yang dibuat oleh para pengguna. Atributnya yaitu report ID, reported to, reported type, content, dan juga generate ad. Setiap laporan dibuat oleh satu user dan satu user dapat membuat banyak report. Itu dari entitas report. Kita lanjut ke entitas quality control atau QC. Nah, di entitas ini berfungsi untuk mencatat suatu hasil pemeriksaan kualitas dari suatu work order. Beberapa atribut dalam quality control ini yaitu QC ID, inspected by, WO ID, status QC, defect count, dan juga notes. Lalu kita lanjut ke entitas selanjutnya, yaitu work order. Nah, di entitas ini yaitu berisi suatu instruksi produksi seperti beberapa atribut di dalamnya, yaitu WO ID, product ID, start date, dan juga end date, created by, approved by, dan status WO dan juga quantity. Nah, di work order ini dibuat oleh pengguna yang berhubungan dengan satu produk tertentu dan juga bisa dilihat melalui dari production step atau juga waste. Nah, kita lanjut ke entitas waste. Di entitas ini digunakan untuk mencatat limbah atau material sisa yang terjadi selama proses produksi. Beberapa atribut dalam entitas ini yaitu waste ID, material, quantity, reported by, WO ID, reported at, dan juga step ID. Lalu kita lanjut ke entitas production step. Di entitas ini mencatat tahapan dalam suatu proses produksi. Beberapa atribut production step yaitu step ID, production ID, sequence, start time, end time, output quantity, dan juga status PS. Setiap production step ini terhubung dari suatu production list dan satu work order. Kita lanjut ke dalam entitas production list. Di production list ini berfungsi sebagai template atau daftar langkah suatu produksi dari sebuah produk. Beberapa atribut dalam entitas ini yaitu production list ID, product ID, schedule ID, dan production name. Production list ini suatu kumpulan production step untuk menjadi sebuah produk. Lalu kita lanjut ke entitas produk. Nah, di entitas produk ini menyimpan semua data-data produk yang akan diproduksi. Beberapa atribut dalam entitas ini yaitu produk ID, name,
product type, dan juga package spec. Lalu kita lanjut ke entitas selanjutnya yaitu BOM atau juga bisa disebut Bill of Material. Nah, di dalam BOM ini ada beberapa atribut yaitu BOM ID, product ID, material, dan juga quantity per unit. Jadi pada diagram kami ini yang telah kami buat yaitu akan menggambarkan suatu sistem produksi yang bakal terintegrasi mulai dari perencanaan yang kami buat, dari eksekusi, pengawasan kualitas, hingga pelaporan hasil dari limbah produksi. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.